Selamat siang, saya Arniapsari Nuriyati Kore, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, konsentrasi perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya, mata kuliah Administrasi Ekspor Impor. Saya Arniapsari Nuriyati Kore, NIM 1923745359. Yang pertama, jelaskan secara singkat mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud di sini dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dengan telah ada sejak pertengahan abad. Yang kedua, jelaskan syarat-syarat menjadi eksportir dan importir. Yang pertama, menjadi eksportir syaratnya antara lain: 1. Memiliki badan hukum. Bentuknya seperti yang pertama, CV atau Commanditary Certificate. Yang kedua, firma. Yang ketiga, PT atau perseroan terbatas. Yang keempat, persero, perusahaan perseroan. Yang kelima, perum atau perusahaan umum. Yang keenam, perjan, perusahaan jawatan. Dan yang terakhir, koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti misalnya SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas Perdagangan. Yang kedua, Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian. Dan yang ketiga, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri atau yang biasa disebut PMDN atau Penanaman Modal Asing PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu BKPM. Berikut syarat-syarat untuk menjadi importir. Yang pertama, perusahaan sudah berbadan hukum dan mempunyai akte pendirian perusahaan, NPWP, surat SIUP, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan dokumen dasar lainnya sebagai perusahaan. Yang kedua, memiliki dokumen angka pengenal impor atau yang biasa sering disebut dengan API, nomor registrasi importir dari Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan. Ya, jadi API ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dokumen API untuk importir produsen atau yang dimiliki pabrik, dan yang kedua dokumen API ini untuk API umum, lebih tepatnya, yang biasa digunakan untuk perusahaan dagang yang mengimpor barang dan selanjutnya untuk dijual lagi ke pasar, tidak punya pabrik dan bisnis pengelolaan tertentu. Dan yang ketiga, memiliki nomor induk kepebayanan atau NIK dan nomor surat registrasi yang dapat setelah registrasi ke Bea Cukai. Proses registrasi ini meliputi pemeriksaan pembukaan perusahaan, eksistensi, dan auditability-nya. Yang ketiga, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ekspor impor. Dokumen utama yaitu atau faktur. Dokumen yang kedua, packing list. Berikut bill of lading, polis asuransi, pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang kelima, yang keenam, shipping instruction. Namun ada juga dokumen tambahan. Yang pertama, surat keterangan asal atau certificate of origin. Yang kedua, certificate of analysis. Yang ketiga, phytosanitary certificate, sertifikat fumigasi, sertifikat veteriner. Yang keenam, keterangan timbangan, dan yang ketujuh, daftar ukuran. Jelaskan secara singkat apa yang saya ketahui tentang sistem pembayaran dalam aktivitas ekspor impor. Yang pertama, sistem pembayaran dalam aktivitas ekspor impor ada letter of credit. Dalam metode pembayaran LC ini, pembeli atau importir akan menggunakan surat letter of credit untuk menitipkan 100% dananya di salah satu bank yang ada di negaranya. Kita sebut bank importir. Kemudian LC ini akan dikirim oleh bank importir kepada bank yang digunakan oleh eksportir di Indonesia. Kita sebut sebagai bank eksportir. Setelah eksportir menyerahkan dokumen ekspor ke bank eksportir, maka dokumen tersebut akan diteruskan ke bank eksportir. Lalu dana akan ditransfer dari bank eksportir ke bank importir tanpa menunggu barang diterima oleh importir. Yang kedua, ada advance payment atau pembayaran di muka. Dalam metode ini, importir harus melakukan pembayaran di awal ketika eksportir sebelum barang-barang tersebut dikirimkan. Keuntungannya di sini adalah eksportir bisa mendapatkan sejumlah uang untuk mempersiapkan barang ekspornya.
Pembayaran di muka ini bisa dilakukan tunai atau melalui telegraphic transfer. Telegraphic transfer ini sama seperti transfer antara bank pada umumnya, namun antar negara. Dan yang berikut ada open account atau rekening terbuka. Metode pembayaran di mana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir. Metode ini akan memberikan keuntungan dan kepastian bagi importir. Dan yang keempat ada consignment atau konsinyasi. Ini sama seperti metode konsinyasi pada umumnya. Jadi di sini eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai titipan untuk dijual oleh importir.